Kisah Raja Tenkamenin, Raja Emas dari Ghana. Babi, anak dari matahari dan tanah emas. Di tengah padang savana Afrika Barat, matahari selalu memancarkan cahaya. Keemasan yang membelai rerumputan kering dan pepohonan akasia. Disinilah, di tanah kaya emas yang kelak dikenal dunia sebagai Kekaisaran Ghana, seorang anak lahir dari garis keturunan bangsawan Soninke. Ia dinamai Tenkamenin. Nama yang dalam bahasa setempat bermakna kekuatan dan kebijaksanaan. Sejak kecil, Tenkamenin tumbuh dalam istana Kombi Saleh, yang dikelilingi oleh tembok batu dan menara kayu tinggi. Namun meski lahir di tengah kemewahan, ia tidak dibesarkan dengan manja. Ibunya, seorang perempuan bijak yang juga penyair, sering membawanya duduk bersama rakyat jelata. "Kau bukan hanya anakku, kau adalah anak rakyat Ghana," begitu pesannya. Malam hari Tenkamenin belajar membaca bintang dari para dukun. Siang hari ia berlatih berkuda di padang savana, tubuhnya ditempa agar kelak sanggup memimpin pasukan. Namun yang paling ia sukai bukanlah pedang atau tombak, melainkan duduk di tepi pasar, mendengarkan cerita para pedagang asing, orang-orang dari utara yang membawa garam, kain, dan kisah tentang negeri jauh, Maghrib, Kairo, bahkan Baghdad. Anak kecil itu menyerap semuanya. Ia belajar bahwa dunia luas dan Ghana adalah jantung dari dunia itu. Bab 2, takhta di tangan anak bijak. Saat ayahnya wafat pada tahun 1062, kesedihan meliputi seluruh negeri. Kombi Saleh dipenuhi asap dupa, gendang duka dipukul berhari-hari, dan rakyat menunggu siapa yang akan naik takhta. Tenkamenin, meski masih muda, sudah dikenal bijaksana. Maka dalam upacara sakral ia dinobatkan. Di hadapan ribuan orang, mahkota emas dengan hiasan batu gur diletakkan di kepalanya. Ia berdiri tegap, memegang tongkat kerajaan, lambang hukum dan keadilan. Sementara rakyat bersorak, menyebut namanya Tenkamenin. Tenkamenin! Sejak awal, ia tidak ingin menjadi raja yang jauh dari rakyat. Maka ia menciptakan kebiasaan baru, audiensi harian terbuka. Setiap pagi, ia duduk di bawah tenda berhias kain sutra, diapit prajurit dan penasihat. Siapapun boleh datang, bangsawan, pedagang, budak, atau gembala des, dan berbicara langsung pada sang raja. "Bagaimana aku bisa memerintah," katanya suatu kali, "jika aku tidak mendengar suara mereka yang kuperintah?" Bab 3, Sang Pemelihara Emas dan Garam. Kekaisaran Ghana adalah negeri emas. Dari tanah wangara dan hutan selatan, emas mengalir tiada henti. Bongkahan emas sebesar kepala bayi diangkat dari bumi dan dikawal prajurit. Namun Tenkamenin menerapkan hukum keras. Tidak ada rakyat yang boleh memiliki emas batangan besar. Semua emas itu hanya milik kerajaan. Rakyat boleh berdagang dengan serbuk emas, tetapi emas murni hanya boleh berada di tangan istana. Inilah yang membuat Ghana kaya raya. Pedagang Arab dari Tagaza membawa garam, barang berharga lebih dari emas di gurun. Mereka menukar garam dengan emas Ghana. Pajak dikenakan atas setiap karavan masuk dan keluar sehingga kas kerajaan selalu penuh. Dengan kekayaan itu, Tenkamenin membangun jalan dagang yang aman, memperkuat pasukan berkuda yang sanggup berlari cepat melintasi savana, dan membangun gudang pangan untuk menghadapi musim kering. Kombi Saleh, ibu kota Ghana, menjadi kota kosmopolitan. Pasar-pasarnya dipenuhi barang dari jauh, gading, budak, rempah, kain katun, bahkan kitab-kitab dari Andalusia. Kota ini terbagi dua, satu kota tradisional dengan kuil dan istana, dan satu kota muslim dengan masjid, ulama, serta sekolah. Tenkamenin membiarkan keduanya hidup berdampingan. Bab reo, agama, hukum, dan keseimbangan. Tenkamenin sendiri berpegang pada kepercayaan leluhur, menghormati roh tanah dan dewa air. Namun dia juga sangat toleran terhadap Islam. Para pedagang muslim diberi izin membangun masjid. Bahkan Tenkamenin kerap mengundang para ulama untuk berbicara di majelisnya, mendengarkan tafsir mereka tentang hukum dan moral. Ia menciptakan sistem hukum unik, hukum adat Soninke, berdampingan dengan hukum Islam. Sengketa antar suku diadili oleh tetua adat, sementara pedagang muslim lebih sering dibawa ke pengadilan yang menggunakan syariat. Semua berjalan seimbang sehingga rakyat merasa dihormati. Keadilannya terkenal. Al-Bakri, seorang penulis muslim dari Andalusia, pernah menulis bahwa rakyat Ghana hidup aman di bawah Raja Tenkamenin. Perdagangan berjalan tanpa gangguan, dan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Bab V, diplomasi dan perang. Sebagai raja besar, Tenkamenin juga harus menjaga perbatasan. Suku-suku dari timur kadang memberontak, sementara penguasa dari utara menginginkan emas Ghana. Maka dia memimpin pasukan berkuda dalam beberapa ekspedisi. Legenda mengatakan ia pernah menunggang kuda putih, bersenjata tombak panjang, memimpin ribuan prajurit. Namun Tenkamenin tidak selalu mengandalkan perang. Ia juga dikenal pandai berdiplomasi. Ia mengirim utusan ke negeri Maghrib, menjalin hubungan dengan penguasa muslim, dan memastikan perdagangan tetap lancar. Ia tahu, pedang bisa merobek tubuh, tetapi emas bisa membuka pintu hati.
Bab Sisi, Senja Sang Raja. Seiring usia menua, Tenkamenin mulai lebih banyak duduk di istana, ditemani para penasihat dan anak-anaknya. Tubuhnya lelah, namun pikirannya tetap tajam. Ia menyiapkan putranya untuk menggantikan dirinya, mengajarkan bahwa seorang raja harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Jangan jadi singa yang menakutkan rakyatmu, katanya. Jadilah pohon rindang yang menaungi mereka. Ketika ajal menjemputnya sekitar tahun 1076, seluruh Ghana berduka. Kaum Bisaleh diliputi kesunyian, pasar ditutup, kendang duka dipukul siang dan malam. Tubuhnya dimakamkan dalam makam batu besar, dihiasi simbol matahari, tanda kehidupan, dan ular, tanda kebijaksanaan. Bab 7, nama yang tak pernah padam. Setelah wafatnya, griot, para penyair lisan Afrika, menuturkan kisahnya dari generasi ke generasi. Mereka menyebutnya raja yang mendengar, karena ia selalu membuka telinga bagi rakyat. Penjaga emas, karena ia menjaga kekayaan negeri. Bayangan keadilan, karena hukum yang ia tegakkan membuat Ghana aman. Para pedagang Arab yang menulis tentang Ghana mengabadikan namanya, menjadikan Tenkamenin salah satu raja Afrika Barat yang dikenang hingga berabad-abad. Dan hari ini meski kerajaan Ghana sudah lama runtuh, nama Tenkamenin masih bergema. Dalam debu Sahara, dalam nyanyian griot, dalam buku sejarah, ia tetap hidup sebagai simbol seorang raja emas yang adil, bijaksana dan besar hati. Epilog warisan yang tak tergantikan. Warisan Tenkamenin bukan sekadar emas atau benteng. Warisannya adalah gagasan tentang kepemimpinan, bahwa seorang raja sejati adalah telinga bagi rakyatnya, bahwa kekayaan harus diatur demi kesejahteraan bersama, dan bahwa perbedaan agama serta budaya bisa hidup berdampingan dalam damai. Kisahnya adalah pengingat bahwa jauh sebelum dunia modern berbicara tentang demokrasi, di tanah savana Afrika sudah ada seorang raja yang mengerti arti mendengar suara rakyatnya. Akhir. Dan kisah Raja Tenkamenin pun terus hidup dalam darah Afrika dan dalam hati mereka yang mencintai kebijaksanaan. Warisan Raja Tenkamenin. 1. Warisan kepemimpinan yang mendengar. Raja Tenkamenin dikenang sebagai pemimpin yang membuka telinganya untuk rakyat. Setiap hari ia mengadakan audiensi terbuka, memberi kesempatan siapapun, dari bangsawan hingga budak, untuk berbicara langsung padanya. Tradisi ini menjadi teladan bahwa pemimpin tidak boleh terputus dari suara rakyat. Bahkan berabad-abad setelah wafatnya, griot Afrika masih menyebutnya sebagai raja yang mendengar. 2. Warisan hukum dan keadilan. Ia menciptakan sistem hukum unik di mana hukum adat Soninke dan hukum Islam hidup berdampingan. Warisan ini menunjukkan visi jauh ke depan tentang toleransi dan keadilan. Tenkamenin mengajarkan bahwa perbedaan wuram dan kebersihan tidak harus membawa perpecahan, melainkan bisa disatukan dalam keseimbangan. 3. Warisan toleransi beragama. Meskipun memegang teguh tradisi leluhur, ia menghormati Islam yang dibawa para pedagang. Ia membiarkan pembangunan masjid dan sekolah, bahkan menjalin diskusi dengan para ulama. Inilah warisan besar, kesadaran bahwa keberagaman adalah kekuatan. Ghana di bawah Tenkamenin menjadi tempat di mana berbagai keyakinan hidup bersama tanpa perang agama. 4. Warisan kemakmuran ekonomi. Di bawah pemerintahannya, Ghana mencapai masa keemasan perdagangan emas dan garam. Ia mengatur perdagangan dengan bijaksana. Emas batangan hanya boleh dimiliki kerajaan, sementara rakyat tetap bisa bertransaksi dengan serbuk emas. Kebijakan ini menjadikan Ghana pusat perdagangan internasional, dikunjungi pedagang dari Afrika Utara, Timur Tengah, dan bahkan Andalusia. Warisan ekonominya adalah bukti bahwa kekayaan harus dikelola dengan aturan agar membawa kesejahteraan, bukan kekacauan. 5. Warisan kota kosmopolitan Kombi Saleh. Ibu kota Ghana di masa Tenkamenin, Kombi Saleh, berkembang menjadi kota kosmopolitan. Ada dua wajah di sana, kota tradisional dengan istana, kuil dan pusat adat, serta kota muslim dengan masjid, sekolah dan pedagang asing. Kombi Saleh menjadi simbol warisan Tenkamenin, pertemuan dua dunia, tradisi Afrika dan Islam dalam satu kerajaan yang damai. Warisan diplomasi dan kekuatan militer. Tenkamenin bukan hanya pedagang emas tetapi juga diplomat ulung. Ia menjaga hubungan baik dengan penguasa muslim di utara, sambil mempertahankan perbatasan dengan pasukan berkuda yang kuat. Warisan ini mengajarkan pentingnya keseimbangan antara pedang dan kata-kata, antara perang dan diplomasi. 7. Warisan nilai untuk generasi setelahnya. Meski setelah kematiannya kerajaan Ghana mulai melemah dan akhirnya runtuh, nilai yang ia tinggalkan tetap hidup. Para griot menuturkan kisahnya kepada generasi demi generasi, menjadikan Tenkamenin simbol raja yang adil, pemimpin yang bijaksana, dan penguasa yang mencintai rakyatnya. Kesimpulan warisan. Raja Tenkamenin meninggalkan warisan berupa kepemimpinan yang mendengar, keadilan dalam hukum, toleransi dalam agama, kejayaan ekonomi,
kosmopolitanisme Kumbisale, keseimbangan diplomasi dan militer, serta kisah teladan bagi generasi Afrika. Ia tidak hanya dikenang sebagai Raja Emas, tetapi juga sebagai bayangan keadilan. Takhta hanyalah kursi, mahkota hanyalah hiasan, emas hanyalah benda. Apa artinya semua itu jika raja tidak mampu menegakkan keadilan? Seorang raja tanpa keadilan hanyalah bayangan kosong yang segera dilupakan waktu. Pedang dapat merobek tubuh musuh, tetapi hanya kata-kata yang adil yang mampu menyatukan hati manusia. Maka aku lebih memilih menjadi raja yang berbicara dengan rakyatnya setiap hari, daripada raja yang duduk membisu di balik tembok emas. Tidak ada agama yang lebih tinggi daripada kebenaran, dan tidak ada suku yang lebih agung daripada kemanusiaan. Seorang pemimpin yang bijak adalah ia yang mampu merangkul perbedaan, menjadikan keberagaman sebagai kekuatan, dan menjadikan persatuan sebagai tameng kerajaan. Emas adalah cahaya yang memikat mata manusia, tetapi keadilan adalah cahaya yang menenangkan jiwa. Raja yang bijak menjaga emasnya dengan aturan, namun menjaga rakyatnya dengan hati. Seorang raja sejati bukanlah singa yang mengaum menakutkan rakyatnya, melainkan pohon rindang yang menaungi mereka. Telinga raja harus lebih lebar daripada mulutnya, sebab kekuatan takhta tidak datang dari emas atau pedang, melainkan dari suara dan rakyat yang merasa didengar.